Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, tapi insyaallah dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla lanjutkan sedikit pembahasan terakhir dari kajian bedah artikel ketika rintikan hujan turun. Masuk kepada poin ke-7. Setelah kita membahas 6 poin sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menyimak, silakan bisa menyimak ulang di siaran kajian di channel YouTube Akhyar TV. Kami siarkan secara berurutan. Jadi biasanya untuk memudahkan para pemirsa, kami pun membahas suatu materi dengan tuntas. Setelah itu baru lanjut atau memulai pembahasan yang baru. Sehingga jadi teman-teman yang ingin menyimak pembahasan tentang rintikan fikih ataupun adab seorang muslim ketika hujan, maka ada di pembahasan ketika rintikan hujan turun. Begitupun kajian-kajian sebelum. Jadi tidak teracak insyaallah, agar teman-teman juga bisa merunut pembahasan, mencatat pembahasan setiap tema dengan lengkap sehingga bisa diamalkan dengan mudah. Wafaqanallah. Baik. Bagian terakhir tentang mengharap keberkahan Allah dari hujan. Setelah kita membahas tentang keutamaan hujan, sikap seorang muslim terhadap hujan, maka bukan hanya sikap ketika awal hujan turun, bahkan di akhir hujan turun, ketika hujan selesai Allah turunkan, kita pun harus tetap bersikap sesuai konsep Islam, yaitu mengharapkan keberkahan dari Allah disebabkan hujan yang telah Allah turunkan. Dalam hadis yang sahih, sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, hadisnya cukup panjang, silakan teman-teman bisa menyimak redaksi hadisnya dalam artikel yang sudah tersedia di deskripsi melalui tautan yang sudah disertakan di dalam deskripsi video. Saya bacakan maknanya saja. Rasulullah SAW memimpin kami salat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam setelah turun hujan. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak, kepada para jamaah, kemudian bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat, orang-orang yang hadir pada saat itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir. Ada seorang yang berkata, hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya. Saya ulangi, kata Nabi SAW di sini memberikan suatu dua pernyataan yang bisa menentukan antara orang ini dia beriman atau dia kafir, sebagaimana berita yang Nabi SAW sampaikan ini. Orang yang berkata hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya,
maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir pada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata dengan makna yang sebaliknya, hujan turun disebabkan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 801. Saya ulangi sekilas dari hadis ini. Sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia memberikan cerita bahwa ketika itu Nabi SAW mengimami salat subuh di Hudaybiyah, dan pada subuh tersebut adalah momen setelah turunnya hujan. Setelah selesai mengimami salat berjamaah, beliau menghadap kepada para jamaah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu beliau berkata, tahukah kalian apa yang sudah Allah firmankan, apa yang sudah Allah jelaskan untuk kalian? Lalu para jamaah, para sahabat Nabi mengatakan, ini adab-adab para sahabat kepada Nabi SAW ketika diberikan suatu pertanyaan mereka tidak tahu, maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang benar bahwa ini adalah hadis qudsi. Nabi SAW hanya menyampaikan kalimat yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada beliau. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, di pagi ini, di subuh ini ada hamba-hambaku yang dia beriman kepadaku dan ada juga yang dia kafir terhadapku. Lalu Nabi SAW menjelaskan siapa sih orang yang beriman kepadaku pada pagi ini setelah hujan turun ini. Maka dia adalah orang yang membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih, hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka orang yang mengatakan kalimat ini ketika hujan selesai turun, dia telah beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Sebaliknya orang yang mengatakan binau'i kadza wa kadza, bahwasanya hujan ini turun disebabkan bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Kalimat yang pertama yang membuat seseorang beriman kepada Allah karena dia meyakini bahwa hujan yang turun ini dari Allah, bukan dari bintang. Bintang itu makhluk Allah yang dia tidak bisa berbuat apapun kecuali Allah menghendakinya, sebagaimana pohon, sebagaimana angin dan makhluk Allah lainnya. Maka ini pelajaran untuk kita, jangan pernah mempercayai zodiak atau hal-hal yang semisalnya yang mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apapun. Yang menurunkan hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Di awal pembahasan ini sudah saya tekankan berulang kali bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Maka orang yang meyakini bahwa hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya, dia telah beriman. Maka berdasarkan hadis ini pun kita disunnahkan ketika hujan turun kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an atau Allahumma sayyiban nafi'an. Antara ada yang menggunakan sad dan menggunakan sin. Kedua-duanya boleh meskipun maknanya berbeda, semuanya boleh. Ya, silakan teman-teman bisa melihat redaksi doa-doa yang sudah dibahas dalam artikel ini, karena untuk turun hujan, ketika turun hujan saja ada 4 redaksi doa yang bisa kita baca dengan makna yang hampir sama tapi kalimatnya, lafadznya berbeda. Ketika hujan turun, ambil contoh satu doa, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an.
ketika terdengar suara petir atau halilintar atau geledek, kita membaca doa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ketika hujan reda, hujan berhenti, maka kita pun disunahkan membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Hujan ini turun kepada kami, kepada kita, itu disebabkan karena karunia dan rahmatnya Allah. Itulah tanda orang yang beriman, disebabkan hujan yang telah Allah turunkan. Jangan sampai kita mengaku beriman, tapi setelah hujan turun kita malah menjadi orang yang kafir. Allah Ustaz. Meskipun kita tidak menyatakan hujan ini turun disebabkan bintang, tapi kita malah tidak meyakini. Mungkin tidak menyatakan demikian, hanya saja tidak meyakini, bahkan tidak memberikan besar harapan terhadap hujan yang telah Allah turunkan, cuek terhadap hujan yang Allah turunkan, khawatir. Kita perlahan meninggalkan keyakinan bahwasanya hujan yang telah Allah turunkan ini banyak kebaikan untuk makhluknya, sehingga perlahan kita pun terbawa kepada keadaan orang yang kedua, menjadi kafir setelah hujan turun. Sehingga saya katakan sekali lagi, meskipun tidak harus meyakini, maaf ya, maksud saya tidak harus melafazkan kalimat-kalimat yang panjang, cukup membaca doa ini saja, mutirna bifadlillahi wa rahmati, dan buktikan keyakinan kita terhadap hujan yang telah turunkan dari Allah dengan terus banyak berdoa, mengharapkan keberkahan, mengharapkan kebaikan dari hujan yang telah turunkan. Kita minta keberkahannya bukan pada hujan, tapi kepada Allah yang telah menurunkan hujan. Minta manfaat tadi, sesuatu yang telah Allah turunkan untuk kita melalui hujan. Bismillah. Selanjutnya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matari. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta. Kata sahabat Anas bin Malik, kami diguyur hujan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membuka pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal tersebut? Beliau menjawab, karena hujan ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1494. Di sini kita mendapatkan contoh hujan-hujanan. Praktek dari Nabi SAW hujan-hujanan. Istilah hujan-hujanan itu mudahnya ya, kita membasahi tubuh kita dengan hujan yang telah Allah turunkan, bukan dengan air keran, bukan dengan air PDAM, sanyo dan lainnya. Membasahi tubuh kita dengan air hujan yang Allah turunkan berupa hujan. Hujan-hujanan seperti itu. Di sini ketika Nabi dan para sahabat bersama di suatu keadaan, kemudian hujan turun. Dan pada saat itu juga Nabi SAW membuka pakaiannya, tentunya yang bukan bagian dari aurat, karena kita tahu bagian dari aurat mulai dari pusar ke bawah sampai dengan lutut. Ya. Nabi SAW membuka sebagian pakaiannya atau mungkin bagian tubuhnya yang tertutupi pakaian, dan sengaja menengadahkan badannya untuk terkena air hujan. Melihat contoh tersebut, sahabat Anas bertanya, ada apa Anda melakukan hal tersebut?
Maka Nabi menjawab, karena hujan ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW orang yang sudah Allah jaga dari keburukan, yang sudah Allah jamin dengan kebaikan. Tapi tetap terus antusias mengharapkan kemanfaatan, keberkahan dari setiap yang telah Allah turunkan untuk para makhluknya. Sekarang kita yang belum mendapatkan jaminan kebaikan, belum mendapatkan jaminan perlindungan dari keburukan, gak butuh merasa cuek terhadap hujan. Malu kita, teman-teman. Seharusnya kitalah yang sangat antusias mengharapkan keberkahan dari hujan yang Allah turunkan. Karena kita orang yang paling butuh. Kayak kita tuh belum makan, lihat makanan, ayo dapatkan makanan tersebut, nikmati. Jangan sampai kita lapar tapi kita cuek, gak mau cari makan. Ada makanan gak mau dimakan, dikatakan ego tapi butuh. Jangan begitu. Kita buktikan diri kita tuh butuh terhadap kebaikan, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, makna dari hadis ini adalah hujan itu rahmat. Hujan adalah rahmat, kasih sayang Allah, kepedulian Allah, yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertabaruk, mengambil berkah dari hujan tersebut. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa bagi ulama Syafi'iyah tentang dianjurkannya menyingkap sebagian badan selain aurat pada awal turunnya hujan, agar terguyur air hujan tersebut. Dan mereka juga berdalil dari hadis ini bahwa seseorang yang tidak memiliki keutamaan, apabila melihat orang yang lebih berilmu melakukan sesuatu yang dia tidak ketahui, hendaknya dia menanyakan tentang hal tersebut untuk diajari terlebih dahulu, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Syarah Sahih Muslim jilid 6 halaman 196. Luar biasa. Imam An-Nawawi rahimahullah bukan hanya menjelaskan satu poin tentang hadis tersebut. Pertama, sudah jelas. Di sini kita diajarkan cara bertabaruk, meminta kebaikan, meminta keberkahan dari hujan yang telah Allah turunkan, dengan menyingkap sebagian pakaian kita agar sebagian badan kita bisa terkena air hujan, bisa langsung terkena tetesan hujan. Di sini pun saya perlu rinci. Dimaksudkan hujan-hujanan yang disyariatkan yang mengandung pahala karena mengikuti sunnah Nabi ini adalah pertama dilakukan pada saat awal hujan turun. Ketika ritik tik 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 barulah buka. Tidak perlu tunggu hujan besar. Begitu ritikan hujan di masa-masa awal turun, baru kita segera sikap pakaian kita yang bukan bagian dari aurat tubuh kita, sehingga kita bisa menengadahkan tubuh kita tersebut untuk terkena tetesan hujan di awal turun. Yang kedua, tidak perlu lama-lama, sehingga bagi kita yang dilema mau hujan-hujanan takut demam, mau hujan-hujanan takut kembung dan semisalnya, apalagi bagi kita yang ragu juga untuk mengizinkan anak kita hujan-hujanan karena kita polanya hujan-hujanan itu lama. Jangan sampai tunggu jari-jari kita keriput karena kedinginan. Jangan. Pertama, tadi saya ulangi, membuka pakaian kita atau menengadahkan tubuh kita agar terkena tetesan air hujan itu pada saat awal hujan turun. Lalu yang kedua, jangan lama-lama, tidak perlu lama-lama, sebentar saja, mungkin semenit 2 menit atau beberapa detik, nggak masalah. Karena di sini tidak dijelaskan harus sekian lama, tidak dijelaskan berapa lama seseorang harus menengadahkan tubuhnya
agar terkena tetesan hujan. Tidak. Bahkan di sini Rasulullah SAW hanya diceritakan membuka sebagian pakaiannya atau mungkin menengadahkan tubuhnya agar terkena air hujan. Itu saja. Tidak dijelaskan berapa lamanya. Itu pelajaran untuk kita sehingga tidak lagi ada kecemasan, tidak ada lagi keraguan. Hujan turun, tengadahkan badan kita, buka pakaian kita agar terkena air hujan. Tentu kalau memang pakaian pada saat itu kita mungkin pakaian yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang formal, ya mudah-mudahan pada saat itu kita bisa langsung menyikapkan, mengkondisikan pakaian kita agar tetap terjaga, disimpan dulu misalnya. Tidak perlu juga dibuka, kancingnya dibrepet gitu akhirnya sobek. Tidak begitu caranya. Buka dengan baik agar tidak bermadharat untuk kita selanjutnya, tidak merugikan kita. Ya, syukur alhamdulillah misalkan tempat tinggal kita misalkan pagarnya tinggi sehingga ketika kita buka baju kita pun tetap menggunakan celana misalnya, tapi tetap tidak terlihat dari orang lain misalkan, itu lebih aman. Tapi kalau emang tempat kita terbatas, rumah kita pagarnya tidak tinggi, apalagi tidak berpagar, buka sebagian yang tidak bagian aurat dari pusar ke atas lah, intinya begitu ya, untuk terkena air hujan. Yang kedua, tidak perlu lama-lama. Ajarkan anak-anak kita pun demikian. Kenalkan mereka perlahan terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hujan-hujanan atau anak-anak kita hujan-hujanan hanya di awal hujan turun seperti yang contoh oleh Nabi dan tidak terlalu lama, insya Allah dengan izin Allah tidak ada madharat, kembung, demam dan penyakit jenis misalnya. Jangan sampai kita mengaitkan adanya penyakit dari amalan sunnah ini atau amalan-amalan yang lainnya, tidak ada. Kalau saja hujan-hujan ada madharat, tentu Nabi SAW tidak akan mencontohkan ini, ataupun kalau mencontohkan ada pengecualian. Tidak berlaku untuk anak-anak dan penderita penyakit ini, gitu kan? Ini tidak ada. Sekali lagi, dua hal tadi, dua syarat ketentuan tadi harus diperhatikan. Hanya di awal dan tidak terlalu lama ketika hujan-hujanan, agar kita atau anak-anak kita, mungkin istri kita juga, tapi tetap kalau para istri tidak disarankan untuk mengikuti hal ini di luar rumah. Syukur alhamdulillah punya pekarangan sendiri, temboknya tinggi, jadi tempat jemuran pakaiannya aman meskipun terkena terik matahari atau terkena air hujan, tapi tetap tertutup. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau terbuka blong-blong begitu ya jangan. Ya ini contohnya dari Nabi SAW, dan sebetulnya secara umum boleh siapapun boleh, terkhusus para laki-laki yang memiliki batasan aurat yang lebih longgar daripada para wanita. Ya, jangan takut sakit. Insya Allah. Kalau kita memperhatikan dua persyarat ketentuan tadi, tidak ada lagi kekhawatiran demam, kembung setelah hujan-hujanan. Biiznillah. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah ketika kita melihat orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dengan suatu perbuatan, suatu amalan, dan kita tidak tahu yang dilakukannya itu berdasarkan syariat atau tidak misalkan, maka tabayun dulu, minta klarifikasi, minta penjelasan. Seperti para sahabat yang bertanya tentang sikap Nabi ketika hujan, beliau membuka pakaiannya dan menengadahkan tubuhnya agar terkena tetesan hujan. Para sahabat orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tapi mereka juga cermat. Jangan sampai ngikutin tanpa ilmu. Inilah larangan, mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sehingga para sahabat bertanya dulu, kenapa engkau melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa hujan ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Setelah dijelaskan bahwa kenapa Nabi menengadahkan tubuhnya ke langit atau menengadahkan tubuhnya, membuka pakaiannya agar pakaiannya tubuhnya kena air hujan, terkena tetesan hujan, karena beliau ingin tubuhnya terkena rahmat Allah yang Allah turunkan berupa air hujan. Setelah diberikan penjelasan, setelah diberikan ilmu, barulah para sahabat mencontohkan. Ini pun sama. Ketika kita
menemui praktek dari seseorang, mau itu dia statusnya ustadz kah, ataupun penuntut ilmu kah, ataupun dia mungkin orang yang kita tidak kenal dia dari mana, usianya muda ataupun lebih tua, ketika dia mempraktekkan sesuatu yang kita tuh, ini dia antara benar sesuai syariat ataukah salah. Tabayun, kalau memang benar dia bisa membawakan dalilnya, ikuti. Jika salah, kita tegur. Sebagaimana di beberapa keadaan, saya ambil contoh pengalaman saya pribadi. Saya pernah di salah satu masjid di Cirebon. Pada saat itu selesai mengisi kajian, kalau tidak salah waktu subuh ya. Jadi kajiannya pada subuh. Selesai kajian hingga syuruk ya. Kemudian kita salat duha di awal waktu. Ya. Kemudian selesai sholat, karena pada situ saya juga mengamalkan sunnah Nabi dalam sholat, yaitu sholatnya dalam keadaan duduk. Karena ingat, salah satu sunnah Nabi SAW adalah ketika sholat sunnah, ingatlah sunnah ya, bukan sholat wajib. Sholat sunnah, mau kita dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat, kita boleh dalam keadaan duduk. Kemudian ada salah satu jamaah, ternyata dia memperhatikan. Dia sholatnya di samping saya. Dia selesai sholat, menunggu saya selesai juga. Selesai saya sholat, setelah salam, dia langsung bilang, tadi Ustaz sholatnya duduk, apakah Ustaz sedang sakit? Saya bilang, ya tidak. Lalu kenapa Ustaz duduk? Nah, ini maknanya meskipun kalimatnya berbeda, tapi intinya sama. Menanyakan suatu perbuatan yang telah kita lakukan. Kalau benar, mungkin itu akan menjadi ilmu untuk dia bisa mengamalkannya. Ketika salah, mungkin itu ada peluang untuk mereka untuk menegur kita atau mengingatkan kita. Saya jelaskan berdasarkan hadis riwayat atau Broni dan lainnya. Saya jelaskan begini. Ada di kitab sifat salat Nabi dan seterusnya. Itu obrolannya cukup panjang. Akhirnya Masya Allah, la quwwata illa billah, dengan taufik Allah, dia pun mungkin paham dan dia baru tahu. Akhirnya di esok harinya dia mengamalkannya. Ini salah satu contoh saja. Jadi ini berkaitan dengan hal apapun ya. Kalau itu berkaitan dengan syariat, klarifikasi, minta penjelasan. Jangan hanya kepo dalam masalah dunia, kepo juga dalam masalah akhirat, agar kita tidak tertinggal dari kebaikan yang telah Allah syariatkan melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sesuai dengan nasihat dari Bukhari rahimahullah dalam muqaddimah kitab Sahih Bukharinya. Dia menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu hendaknya dimiliki sebelum berkata dan beramal. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan keberkahan dalam hujan. Tadi adalah contoh dari Nabi SAW. Ada contoh lain dari salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Annahu kana idza amtaratis sama'u yaqulu ya jariyah akhriji sarji akhriji thiyabi wa yaqulu wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Kata Abdullah bin Abbas, apabila turun hujan, beliau mengatakan, "Wahai jariyah, keluarkanlah pelanaku juga bajuku." Lalu beliau membacakan sebuah ayat, dan kami itu menurunkan dari langit air yang penuh barakah, air yang banyak manfaatnya. Quran surah Qaf ayat 9. Hadis ini Syalbani menyatakan hadis ini sahih mauquf, hanya perkataan sahabat, dan ini ada dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor hadis 932. Ini ya. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mencontohkan praktek Nabi. Ketika hujan turun, beliau meminta untuk pelananya dikeluarkan, bajunya dikeluarkan. Karena beliau yakin, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kami menurunkan dari langit air yang penuh barakah, yaitu hujan. Air yang jumlahnya tidak terkira.
Inilah satu hal yang jangan lupa. Bukan hanya untuk pemahaman, tapi untuk pengamalan. Karena beramal itu tidak cukup tahu, tapi harus mau. Tahu saja tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mau mengamalkan ketahuan kita terhadap hal yang sudah kita ketahui. Mungkin itu penjelasan dari saya berkaitan dengan pembahasan ini dan sudah selesai. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebagai penutup berkaitan dengan hujan, mau itu kecil ataupun gerimis ataupun berskala besar, baik itu disertai dengan geledek ataupun tidak, disertai angin besar ataupun tidak, tapi selama hujan teruslah amalkan sunnah-sunnah pada saat hujan. Ada doa-doa yang harus kita amalkan, ada sikap-sikap yang harus kita lakukan, mulai dari menjelang hujan hingga berakhirnya hujan. Inilah indahnya syariat Islam. Islam itu sudah sempurna. Masalah hujan saja sudah dibahas, apalagi masalah-masalah yang lainnya. Hindari kalimat-kalimat yang bermakna celaan. Hindari kalimat-kalimat yang tidak berfaedah. Isilah setiap momen hujan, baik dalam kendaraan ataupun ketika bermukim dalam rumah, dengan doa, dengan zikir. Semoga doa dan zikir yang kita lantunkan pada saat itu memberikan manfaat untuk kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kehidupan kita lebih baik dengan memperbaiki amal ibadah kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari ilmu yang tidak berkah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan keberkahannya untuk kehidupan kita beserta keluarga kita. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.